Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini WB Billy. Baik, pada video kali ini WB Billy akan memberikan informasi tentang beberapa pertanyaan ataupun daftar pertanyaan tentang wawancara SKB dosen CPNS tahun 2020 sampai 2021. Kemarin memang saya sudah membuat video tentang daftar pertanyaan wawancara SKB dosen. Video tersebut saya buat karena berdasarkan dengan hasil tes wawancara pribadi saya kemarin pada tanggal 8 Desember 2021. Dan kali ini saya sempat menghimpun beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sempat ataupun yang telah melakukan tes wawancara pada hari sebelumnya. Kemudian pertanyaan tersebut saya himpun dan saya buat menjadi video seperti ini. Namun pertanyaan ini, jika ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pada video sebelumnya atau video pertama, saya skip dan tidak saya masukkan ke daftar pertanyaan wawancara di video yang kedua yang saya buat ini. Nah baik teman-teman, saya akan langsung ke daftar pertanyaannya, tidak lama-lama. Nah, wawancara bagian 2 di sini. Nah, daftar pertanyaannya yang pertama. Nah, pertama, apa prestasi terbesar Anda yang sudah Anda raih hingga saat ini? Jadi memang pertanyaan ini ya ditanyakan oleh pewawancara yang disampaikan oleh teman-teman saya yang sempat saya tanyakan bahwa ada beberapa pewawancara yang menanyakan tentang hal ini. Jadi teman-teman ya cukup menjawab saja. Kalau bisa sebutkan 3 prestasi terbaik yang pernah teman-teman raih selama ini gitu kan. Kalau bisa 3 prestasi terakhir gitu kan. Kalau tidak mau 3 prestasi terakhir, silakan pilih 3 prestasi terbaik. Tapi jangan juga prestasi di waktu teman-teman masih taman kanak-kanak atau sekolah dasar gitu kan. Sudah tidak relevan lagi jika sudah disebutkan. Ya kalau bisa 3 prestasi terbaik sewaktu teman-teman berkuliah itu S1 maupun S2. Jadi silakan nanti berimprovisasi terkait dengan prestasi ataupun suatu hal yang pernah kalian raih di waktu berkuliah ataupun di zaman teman-teman berkuliah, baik prestasi itu bersifat akademik maupun prestasi bersifat non akademik. Selanjutnya sebutkan 3 angka yang menggambarkan. Mohon maaf, maksud saya sebutkan 3 hal yang menggambarkan tentang diri Anda. Maksudnya itu ya cukup Anda jelaskan, misalnya jujur, misalnya jujur, pintar bergaul, misalnya seperti itu. Terus apalagi itu orangnya supel. Nah, mungkin itu saja, mungkin itu sih maksudnya, 3 hal yang menggambarkan tentang diri Anda, bukan 3 angka ya, maksud saya itu 3 hal yang menggambarkan tentang diri Anda. Jadi silakan teman-teman ya, yang tahu diri teman-teman kan diri teman-teman sendiri. Silakan kira-kira apa 3 hal yang ataupun 3 kata yang menggambarkan ataupun menggambarkan teman-teman secara keseluruhan. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi silakan teman siap saja dengan berbagai kemungkinan pertanyaan yang akan muncul. Kemudian sebutkan keunggulan dan kelemahan diri Anda. Nah, keunggulan dan kelemahan menjadi pertanyaan yang gimana ya, yang bisa bermata dua, bisa menjadi hal yang baik ataupun bisa memberikan penilaian yang baik terhadap kita maupun memberikan penilaian yang sebaliknya. Jadi harapannya memang yang baik. Silakan sebutkan keunggulan gitu kan, keunggulan teman-teman itu apa gitu, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, silakan disebutkan. Kemudian kelemahannya itu apa? Saran saya, jika teman-teman menyebutkan kesalahan, sedapat mungkin kelemahan ataupun kelemahan teman itu ditutupi dengan cara ataupun diikuti dengan bagaimana mengatasi kelemahan tersebut. Misalnya saya jelaskan bahwa kelemahan saya itu salah satunya adalah mudah lupa akan kegiatan gitu. Misalnya mudah lupa dengan suatu hal, misalnya mau ada pertemuan dengan seseorang di hari berikutnya ataupun besok ataupun lusa, dan saya lupa akan jadwal saya tersebut. Nah, maka solusi yang saya
antisipasi yang ataupun solusi yang saya berikan terhadap kelemahan saya itu adalah dengan membuat catatan khusus atau note, baik itu dalam bentuk kertas maupun di handphone. Biasanya di handphone ataupun smartphone kan sudah difasilitasi note, sticky note lah ataupun catatan aplikasinya sudah ada. Nanti ya silakan, mungkin kelemahan teman-teman itu adalah salah satunya gampang lupa. Ya, solusi untuk mengatasi masalah teman-teman itu adalah dengan cara membuatkan pengingat atau note ataupun catatan gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi setiap kelemahan itu teman-teman harus punya cara mengatasi kelemahan tersebut. Jadi gitu aja sih. Selanjutnya, lingkungan kerja seperti apa yang membuat Anda nyaman dalam bekerja? Jadi ini sih variatif sekali jawabannya. Yang penting kalau boleh saya beri saran, jawabannya itu adalah suasana kerja yang saling mensupport. Jadi lingkungan kerja yang tempat Anda bekerja itu bisa saling mengisi antara satu staf dengan staf yang lain. Jadi terbentuklah sistem kerjasama yang baik. Jadi ya gitu sih kalau menurut saya. Gitu kan. Tapi silakan teman-teman berimprovisasi dengan jawaban-jawaban seperti ini dengan kemungkinan jawaban yang paling baik gitu kan. Mungkin teman-teman punya pilihan jawaban yang paling baik dan paling tepat menurut teman-teman gitu. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang perkembangan terkini terkait bidang keahlian Anda? Nah, ini ya sangat dekat sekali dengan kita. Kalau teman-teman hobi membuka berita, hobi membaca gitu kan, pasti teman akan aware gitu kan, akan mengetahui sedikit banyak tentang perkembangan bidang keahlian Anda. Misalnya teman-teman bergerak di bidang pertanian, apa sih isu pertanian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini? Nah, misalnya atau teman-teman bergerak dalam bidang teknologi informasi. Nah, apa sih teknologi informasi yang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini? Ya mungkin kemarin baru saja kejadian penangkapan oknum pembuat kartu prakerja palsu ya, atau mendaftarkan kartu prakerja palsu. Nah, mereka meraup keuntungan hampir 18 miliar selama dari tahun 2019 sampai tahun sekarang. Nah, itu merupakan isu teknologi informasi ya, itu berkaitan dengan dunia komputer ataupun teknologi informasi, hacker misalnya segala macam itu. Begitupun dengan keahlian yang lain gitu, baik di bidang hukum gitu, bidang sosial gitu dan segala macamnya. Jadi silakan sesuaikan dengan bidang keahlian teman-teman jawabannya. Kemudian apa kontribusi dan atau yang akan Anda berikan untuk kampus atau prodi nantinya? Nah, ini pertanyaannya susah juga untuk dijawab karena memang jawabannya masih belum terpikirkan gitu kan. Kita belum pernah berada di posisi tersebut, kecuali kita sudah punya pengalaman, teman-teman sudah punya pengalaman mengajar di kampus lain, misalnya di swasta mungkin, ataupun di kampus negeri tetapi statusnya non PNS, mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Jadi intinya silakan berikan jawaban bahwa teman-teman ingin berkontribusi kepada institusi dengan mengikuti segala peraturan dan meningkatkan potensi diri teman-teman, gitu aja sih. Itu jawaban paling aman menurut saya. Kemudian selesai menulis artikel, setelah menulis artikel adakah karya lain yang Anda buatkan ataupun berupa apa ya? Jadi ya selain menulis ataupun selain publish jurnal gitu, ada nggak karya ataupun semacam semacam hasil usaha ataupun ya karya lah, intinya itu hasil karya teman-teman yang pernah teman-teman buat. Mungkin teman-teman bisa, kalau di teknologi informasi itu kawan teman-teman bisa membuat semacam aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat misalnya. Terus di bidang pertanian adakah pembuatan metode-metode tertentu dalam mempermudah petani dalam melakukan proses pertanian sehari-hari dan segala macamnya. Jadi ya ya lebih ke karya sih. Kalau memang tidak ada gitu kan, ya silakan dijawab tidak ada. Jangan mengada-ada. Soalnya kalau jika teman-teman mengada-adakan,
jawaban teman-teman itu bisa menjadi bumerang buat teman-teman gitu kan, malah memunculkan pertanyaan yang lagi, dan kemudian pertanyaan itu akan beranak pinak yang akhirnya akan menyudutkan teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi sedapat mungkin jika pernah melakukan hal tersebut silakan diceritakan, tapi jika tidak pernah jangan pernah mau mengada-ada, karena memang di wawancara itu satu pewawancara yang dekat dengan keahlian kita dan satu pewawancara yang berasal dari psikologi. Nah, itu berdasarkan informasi saya tidak tahu yang mana yang psikolog, yang mana pewawancara yang berdekatan dengan bidang keahlian kita. Jadi itu antisipasi saja sih menurut saya. Kemudian apakah Anda menulis buku? Nah, jika teman-teman pernah menulis buku, silakan ceritakan buku apa, baik itu buku ilmiah, buku fiksi, novel, dan segala macamnya. Silakan teman-teman ceritakan bagaimana isi buku tersebut dan bagaimana tanggapan pembaca tentang buku Anda. Itu ceritakan aja nggak apa-apa. Kalau tidak ada, nggak usah, bilang saja tidak ada. Kemudian, apakah Anda punya pengalaman menjadi pimpinan rapat pada suatu kegiatan? Kegiatannya apa dan siapa saja peserta rapatnya? Nah, jadi teman-teman pasti pernah memimpin rapat, tidak hanya dalam dunia kerja, tetapi juga dalam berorganisasi. Tentu teman-teman juga pernah menjadi peserta atau mungkin pernah menjadi pimpinan rapat. Di sini teman-teman diminta apakah pernah menjadi orang yang sebagai pimpinan rapat. Nah, jika pernah silakan ceritakan kegiatannya apa gitu kan. Terus organisasinya apa gitu kan, terus pesertanya siapa aja rapat tersebut. Syukur-syukur teman-teman bisa ya menghadirkan peserta yang berkompeten gitu kan, peserta berkompeten, teman-teman koordinir orang yang hebat-hebat itu, jadi nilai plus sekali buat teman-teman gitu kan. Misalnya teman-teman pernah diundang ataupun ataupun teman-teman dipercaya untuk menggarap satu proyek yang di dalam proyeknya itu terdapat orang-orang yang ataupun stakeholder yang terkait dengan kegiatan yang bukan orang sembarangan gitu kan. Jadi memang orang yang sudah ahli di bidangnya dan Anda mengkoordinir orang-orang tersebut, dan itu nilai plus yang baik sekali menurut saya. Nah, kemudian jika Anda seorang pimpinan rapat dan Anda dihadapkan dengan perbedaan pendapat di antara peserta rapat, bagaimanakah sikap Anda dalam mengatasi hal tersebut? Nah, jadi ini kembali ke pengalaman gitu kan. Jika teman-teman tidak berpengalaman dalam hal memimpin rapat, jadi teman-teman tidak bisa menjawab hal ini. Ya, bisa mungkin secara logikanya bisa dijawab, tetapi pengalaman tentu lebih berpengaruh gitu kan. Karena pengalaman itu akan memberikan pengaruh yang baik gitu. Maksudnya itu kita pernah belajar dari pengalaman kita, mengingat-ingat apa yang terjadi di saat proses rapat itu. Jadi teman-teman yang pernah melakukan rapat sebagai pimpinan rapat ya tentu bisa menjelaskan dengan sedetil-detilnya tentang pertanyaan yang ini. Kemudian, apakah Anda aktif pada suatu komunitas atau organisasi? Sebagai apa? Dan kegiatan apa yang Anda lakukan bersama komunitas tersebut? Nah, kembali lagi ini hal dalam manajerial. Jadi memang mereka itu ingin tahu kita bagaimana kita memanage orang, bagaimana kita memanage suatu organisasi, terus bagaimana bentuk kepemimpinan kita. Jadi itu merupakan suatu objek penilaian. Memang objek penilaian ada salah satunya objek penilaian leadership dan manajemen. Jadi memang dalam wawancara itu pasti ditanyakan hal yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman ya jika sudah berpengalaman dalam berorganisasi, saya rasa pertanyaan yang seperti ini tidak terlalu sulit gitu kan, karena teman-teman hanya menjelaskan bagaimana pengalaman teman-teman dalam menjalankan hal tersebut di hari-hari sebelumnya gitu, di waktu teman-teman berkuliah atau segala macamnya gitu. Nah, ini saya rasa pertanyaan terakhir. Apa saja isu tentang pendidikan yang Anda ketahui yang terjadi saat ini? Nah, ini terkait dengan perhatian kita terhadap dunia pendidikan gitu kan. Jika teman-teman tahu dengan isu-isu pendidikan, yang pertama itu yang saya sarankan teman-teman silakan angkat tentang isu MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu kan. Apa itu MBKM? Silakan teman-teman jelaskan gitu. Merdeka Belajar itu apa, Kampus Merdeka itu apa, ya teman-teman jelaskan. Silakan baca, banyak sekali literaturnya di internet, bahkan di situs resmi Kemdikbud pun ada membahas tentang MBKM. Permendikbud nomor 3 saya tidak salah juga ada, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kalau saya tidak salah
juga sudah dibahas tentang MBKM tersebut. Oke, mungkin itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul, dan ini berdasarkan dari pengalaman dari teman-teman yang lain. Sementara saya kemarin sudah saya share videonya, silakan lihat di channel saya. Ada channel tentang daftar pertanyaan wawancara, itu pengalaman pribadi saya. Jadi setelah saya melakukan wawancara, saya langsung membuat video tersebut supaya pertanyaannya tidak lupa gitu kan. Takutnya jika saya menunda-nunda dalam pembuatan video itu, saya lupa akan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan kepada saya di waktu wawancara kemarin itu. Jadi ini saya himpun dari beberapa sumber dari teman-teman yang saya kenal yang sempat mengikuti wawancara kemarin. Ya, jadi mereka tuh beraneka ragam, memang tidak sama pertanyaannya. Jadi antisipasi saja buat teman-teman, silakan kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian cari jawaban yang tepat akan pertanyaan tersebut, dan semoga teman-teman sukses dalam pelaksanaan wawancara tes SKB dosen CPNS 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika nantinya ada